Salam sukacita bagimu, saudara dan saudariku seiman. Saat membaca Injil hari ini, dari Injil Lukas, bab 18, ayat 9 sampai dengan ayat 14, saya teringat sebuah kisah tentang seorang ibu yang sangat tekun berdoa. Sebut saja namanya Ibu Teresia. Suatu ketika, datanglah Ibu Magdalena ke rumah Ibu Teresia untuk memohon bantuannya. Ia memanggil Ibu Teresia berulang kali, tetapi tidak ada jawaban sedikit pun. Sebab saat itu, Ibu Teresia sedang berdoa. Ibu Teresia merasa terganggu karena panggilan ini, tetapi ia terus berdoa. Rupanya, Ibu Magdalena juga terus saja memanggil karena ia benar-benar membutuhkan bantuan Ibu Teresia. Akhirnya, Ibu Teresia pun menghentikan doanya, lalu memarahi Ibu Magdalena. "Kenapa kamu memanggil saya berulang-ulang? Apakah kamu tidak lihat bahwa saya sedang berdoa? Kamu mengganggu saja." Lalu Ibu Teresia kembali melanjutkan doanya. Dalam lubuk hatinya, Ibu Magdalena yang dimarahi itu akhirnya bergumam, "Saya baru memanggil engkau beberapa kali saja, dan engkau sudah marah karena merasa terganggu. Padahal Tuhan yang engkau panggil terus-menerus lewat doa-doamu saja tidak pernah marah-marah, apalagi merasa terganggu." Saudara dan saudariku seiman, kisah Injil hari ini menampilkan perumpamaan tentang dua sosok berbeda yang datang ke bait Allah untuk berdoa. Di satu sisi, ada seorang Farisi yang datang berdoa dengan cara memuji dirinya sendiri di hadapan Tuhan. Ia melitanikan semua kebaikan yang telah dilakukannya sambil membandingkan keunggulan dirinya dengan orang lain. Bila dicermati dengan baik, ungkapan doa orang Farisi ini menjadi semacam ajang pembantaian sekaligus penghakiman bagi sesamanya. Sedangkan di sisi lain, ada seorang pemungut cukai yang juga datang berdoa. Berbeda dengan orang Farisi, ia berdoa dengan nada iba. "Ya Tuhan, kasihanilah aku, orang berdosa ini." Doanya ini sangat singkat dan disertai dengan suatu sikap ketakutan, yakni ia berdiri jauh-jauh, bahkan tidak berani untuk menengadah ke atas. Ia merasa bahwa sebenarnya ia tidak layak untuk menyampaikan doanya itu. Tujuan Yesus menyampaikan perumpamaan ini sebenarnya telah disinggung secara jelas di awal Injil, yakni Yesus mau menegur mereka yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah orang lain. Dalam hidup harian, tidak bisa kita sangkali bahwa sasaran dari teguran Yesus ini seringkali kita lakukan. Kita kadang beranggapan bahwa diri kitalah yang paling benar, diri kitalah yang paling kudus. Tidak ada orang lain yang dapat menyaingi diri kita. Disinilah sebenarnya letak dosa terbesar kita. Kita seharusnya sadar bahwa di hadapan Allah kita bukan apa-apa. Dan kita ini sederajat satu sama lain. Kita tidak boleh menjadi seperti Ibu Teresia atau orang Farisi yang meninggikan dirinya di hadapan Tuhan
sambil meremehkan orang lain. Lewat warta Injil ini, Yesus mau berpesan kepada kita untuk menjadi orang yang rendah hati. Karena orang demikianlah yang dibenarkan oleh Allah. Maka dari itu, saudara dan saudariku seiman, penghayatan semangat tobat di masa Prapaskah ini sebenarnya juga harus mengarahkan kita untuk lebih mengenal siapakah diri kita ini. Kita hanyalah debu di alas kaki Tuhan, seperti penggalan suatu syair lagu di masa Prapaskah ini. Kesadaran akan keberdosaan akan lebih membuat kita tergerak untuk bertobat dan memohon pengampunan dari Allah. Tetapi kesombongan diri hanya akan membawa kita kepada kebinasaan. Karena itu, saudara dan saudariku, mari berbenah, mari berubah agar bisa berbuah bersama Tuhan yang akan bangkit dalam kemuliaan Paskah nanti. Tuhan memberkati.